Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 9F ingin menjelaskan tentang bab 5, yaitu mengapresiasi peradaban Daulah Utsmani. Sebelum memulai menjelaskannya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Khairunisa Intan, yang kedua ada Diah Tri Hardianti, yang ketiga ada Santia, dan yang keempat ada Naila Deliana Vanessa. Titik fokus. Yang pertama, sejarah lahirnya Daulah Utsmaniyah. Yang kedua, perkembangan Daulah Utsmaniyah. Yang ketiga, masa keemasan Daulah Utsmaniyah. Yang keempat, masa kemunduran Daulah Utsmaniyah. Dan yang kelima, faktor-faktor mundurnya Daulah Utsmaniyah. Sejarah lahirnya Daulah Utsmaniyah. Suku Kayi merupakan nenek moyangnya Daulah Utsmaniyah yang selamat dan melarikan diri pada saat Genghis Khan dan pasukannya melakukan penyerangan. Daulah Utsmani beberapa kali mengalami perpindahan ibu kota, diantaranya Sogut pada 1299 sampai 1335 Masehi, Bursa pada 1335 sampai 1413 Masehi, Adrianople pada 1413 sampai 1453 Masehi, dan Konstantinopel 1453 sampai 1922. Slide selanjutnya. Perkembangan Daulah Utsmaniyah. Pemimpin atau raja dari Daulah Utsmaniyah beserta upaya yang mereka lakukan. A. Utsman I 699 sampai 726 Hijriah atau 1299 sampai 1326 Masehi. Pada 1299 Masehi terjadi penyerangan yang dilakukan pasukan Mongol dipimpin Ghazan Khan. Namun dapat digagalkan oleh Utsman dan tidak lama kemudian Sultan Alauddin I meninggal dunia. Keadaan tersebut membuat Utsman Bey disertai dukungan rakyatnya menyatakan diri sebagai pemimpin penuh hingga lahir Kerajaan Utsmani atau Daulah Utsmaniyah pada tanggal 27 Juli 1299 dengan Quraisy Iskishiyar sebagai ibu kotanya. Beliau memiliki sifat pemberani, adil, bijaksana, serta ikhlas, sehingga menjadi kebanggaan bagi masyarakat dan pengikutnya. Beliau membangun persatuan suku Turki atas dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diberi julukan Al-Ghazu atau kesatria. Beliau berhasil memperluas batas negara Turki hingga ke Kekaisaran Bizantium. Salah satu keberhasilan beliau adalah mampu membebaskan Bursadi, salah satu kota di tepi laut Marmara. B. Orhan 726 sampai 761 Hijriah atau 1326 sampai 1361 Masehi. Orhan berkuasa meneruskan posisi ayahnya yakni Utsman I. Salah satu upayanya selama menjabat adalah menjadikan Busra sebagai ibu kota kerajaan yang tadinya berada di Quraisy Iskishiyar, mengangkat adik Alauddin menjadi Perdana Menteri. Beliau juga membentuk Inkishariyah, jenis sari sejenis tentara khusus, sehingga mampu menggabungkan daerah Turkmenistan tahun 1331, Nikomedia tahun 1337, Skutari tahun 1338, dan Tluk Edremit. C. Murad I 761 sampai 791 Hijriah atau 1360 sampai 1388 Masehi. Sepeninggal Orhan, tampuk kekuasaan pindah kepada putra keduanya yaitu Murad I. Beliau merupakan seorang pemimpin yang memiliki sifat berani, mujahid, dermawan, serta rajin beribadah. Pada masa ini, Daulah Utsmaniyah wilayahnya bertambah luas hingga di Asia Kecil dan Eropa. D. Bayazid I 791 sampai 805 Hijriah atau 1389 sampai 1402 Masehi. Sultan Bayazid I memiliki sifat sangat berani dan sangat mulia. Dalam waktu setahun, beliau berhasil menguasai wilayah-wilayah Kristen Anatolia sehingga ia diberi gelar Yıldırım yang berarti kilat. Slide selanjutnya. Masa keemasan Daulah Utsmaniyah. Pasca kekalahannya melawan Timur Lain, Daulah Utsmaniyah sampai terpecah
karena adu domba, sehingga terjadi perebutan kekuasaan di antara anak keturunan Bayazid. Namun Muhammad I, putra bungsu Sultan Bayazid, berhasil mempersatukan kembali saudara-saudaranya dan menjadikan Daulah Utsmaniyah bangkit dan berjaya, melampaui kejayaan pada masa sebelumnya. A. Muhammad I 817 sampai 824 Hijriah atau 1403 sampai 1421 Masehi. Setelah berkuasa, Sultan Muhammad I mulai menyusun kekuatan melalui strategi. Sultan Muhammad berhasil mengembalikan citra dan kebangkitan Daulah Utsmaniyah. Sultan Muhammad I merupakan khalifah yang sangat mencintai fuqaha, sehingga memindahkan ibu kota dari Adronovel ke Bushra sebagai kota para fuqaha. Pada usia 43 tahun, 824 Hijriah atau 1421 Masehi, Sultan Muhammad I wafat dan digantikan oleh putranya Murad II. B. Murad II 824 sampai 855 Hijriah atau 1421 sampai 1451 Masehi. Sultan Murad II melanjutkan tradisi pemimpin sebelumnya, yakni perluasan wilayah dengan prioritas merangkul wilayah Albania, Asia Kecil Falak, dan Hungaria yang sebelumnya terlepas dari kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Pada masa ini terjadi beberapa peperangan diantaranya Perang Salib Kedua dan berhasil meraih kemenangan. Situasi negara pun kembali normal hingga dia menyerahkan kekuasaannya kepada putranya Muhammad yang juga dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. C. Muhammad II atau Al-Fatih 855 sampai 884 Hijriah atau 1451 sampai 1481 Masehi. Al-Fatih menerima mandat kekuasaan pada saat dia berusia 12 tahun. Kemudian, pada saat berusia 21 tahun, beliau sudah mampu menaklukkan Konstantinopel sehingga mendapat julukan Al-Fatih Sang Penakluk. Beliau merupakan pribadi yang sangat mahir dalam hal strategi perang, cerdas, menguasai sains, matematika, dan juga mampu berkomunikasi dalam 6 bahasa. Selain itu, beliau juga merupakan pribadi yang jujur, dermawan, dan mampu menggabungkan antara keadilan dan kekuatan. Berikut ini adalah usaha yang dilakukan Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel. 1. Membuat kesepakatan dengan negara tetangga seperti Venesia, Makyar, dan Bosnia. 2. Membuat benteng di Selat Bosporus untuk menutup akses bantuan ke Konstantinopel. 3. Mengutus seseorang untuk memata-matai kelemahan dan kekuatan benteng Konstantinopel. 4. Memerintahkan Tarkan Pasha untuk menemui saudara kandungnya Kaisar Konstantinopel agar tidak mengirim bantuan ke Konstantinopel. Dengan kemenangannya tersebut, Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota Turki Utsmani dan diubah namanya menjadi Istanbul atau kota Islam, namun kemudian dikenal dengan nama Istanbul. D. Bayazid II 884 sampai 918 Hijriah atau 1481 sampai 1512 Masehi. Pada masanya, dia termasuk pemimpin yang lemah dan terjadi banyak kekacauan politik. Terjadi banyak perselisihan hingga akhirnya tahun 918 Hijriah atau 1512 Masehi, Sultan Bayazid II menyerahkan kekuasaannya kepada Sultan Salim I. Salim I 918 sampai 926 Hijriah atau 1512 sampai 1520 Masehi. Sultan Salim I merupakan salah satu khalifah yang paling dihormati, giat dan pekerja keras. Dengan masa kekuasaan yang singkat, namun beliau berhasil mempersiapkan Daulah Utsmaniyah dalam mencapai titik puncaknya, yakni pada masa Sulaiman Al-Qanuni, putra sekaligus penerusnya. F. Sulaiman I atau Al-Qanuni 927 sampai 974 Hijriah atau 1520 sampai 1566 Masehi. Sulaiman I naik tahta saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaannya. Beliau seorang legislator ulung yang berupaya menyempurnakan undang-undang hukum Turki Utsmani, sehingga diberi julukan Al-Qanuni
atau The Magnificent, pembuat undang-undang, yang tertuang dalam kitab Mutakul Abhar atau Mutakul Abhur, muara segala samudra, dikenal juga dengan Konon Osmani. Pada masa ini, beliau berhasil membangun beberapa masjid jami maupun masjid kecil, membangun beberapa madrasah, asrama pelajar, takijah, tempat memberi makan fakir miskin, istana, museum, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya. Masa kemunduran Daulah Utsmaniyah. Setelah Sulaiman Al-Kanuni meninggal dunia, Daulah Turki Utsmani mulai mengalami kemunduran yang signifikan. Daulah Utsmaniyah mengalami banyak kehilangan wilayah, banyak pemberontakan, perebutan kekuasaan, dan krisis kepemimpinan. Para sultan yang menjadi khalifah antara lain: A. Sultan Salim II 1566 sampai 1574 Masehi. Sultan Salim II naik tahta menggantikan ayahnya, Sulaiman Al-Kanuni. Beliau memiliki perangai yang kurang baik dan banyak menghabiskan uang negara untuk kepentingan pribadi. Pada masa ini terjadi penyerangan dari pasukan Kristen yang dipimpin oleh Don Juan dari Spanyol, dan pasukan Turki Utsmani mengalami kekalahan. B. Sultan Murad III 1574 sampai 1595 Masehi. Sultan Murad III naik tahta menggantikan ayahnya, Sultan Salim II. Di bawah kepemimpinannya, Daulah Utsmani dapat merebut kembali Tunisia. Bahkan, pada tahun 1577 berhasil menguasai wilayah Tiflis di Laut Hitam dan kota Tabriz yang merupakan ibu kota Safawi. Sultan Murad III memiliki sifat-sifat yang kurang baik seperti ayahnya, yang menyebabkan terjadi pemberontakan, menurunnya nilai mata uang, sehingga tidak mampu membayar gaji pegawai dan gaji para pasukan. C. Sultan Muhammad III 1595 sampai 1603 Masehi. Sultan Muhammad III menggantikan Sultan Murad III setelah terjadi perebutan kekuasaan dengan adik-adiknya. Pada saat menjabat pun banyak terjadi perebutan kekuasaan dalam keluarganya. Sultan Muhammad III meninggal pada tahun 1603 karena sakit serangan jantung. D. Sultan Ahmed I 1603 sampai 1617 Masehi. Sultan Ahmed I naik tahta menggantikan ayahnya Sultan Muhammad III pada usia 13 tahun dan meninggal pada usia 28 tahun. Beliau meninggalkan warisan bangunan yang cukup megah yang masih bisa dinikmati pada zaman sekarang, yakni Sultan Ahmed I Chami atau dikenal dengan Blue Mosque. E. Sultan Mustafa I 1617 sampai 1618 Masehi. Kepimpinan diteruskan oleh Sultan Mustafa I. Kondisi Sultan Mustafa yang labil tidak dapat menjalankan pemerintah secara maksimal, mengakibatkan melemahnya kondisi ekonomi negara. Akhirnya beliau diturunkan secara paksa dan digantikan oleh Sultan Utsman I, putra Sultan Ahmed I. Slide selanjutnya. Faktor-faktor mundurnya Daulah Utsmaniyah. Setelah sekian lama pada mengalami kemunduran, Daulah Umayyah dilandai berbagai krisis baik pada bidang ekonomi, politik maupun militer, hingga akhirnya Kesultanan Turki memasuki masa reformasi di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid II dan keturunan yang merupakan sultan terakhir sebelum Turki perubahan namanya menjadi negara republik pada tahun 1524 Masehi dengan masa Republik Turki. Keteladanan yang bisa terapkan dari sejarah Daulah Turki Utsmaniyah: bekerja keras dalam menetapkan sistem hukum pemerintahan, bekerja keras dalam memperkuat negara melalui militer, bekerja keras dalam membangun ekonomi negara, bekerja keras dalam mewujudkan toleransi antara umat beragama, bekerja keras dalam meningkatkan sains teknologi, membangun dan menghargai bahasa dan budaya, Membangun dan menghargai arsitektur. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa memberi kesuksesan, kemuliaan, serta kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.